إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz 29 surat Al-Qalam. Kita mulai dari ayat 8 insyaallah taala. Allah taala berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin." Fala, maka janganlah. Lam di sini berarti lam an-nahi. Lam an-nahi yang ditujukan awalnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentu faedahnya dan hikmahnya untuk kita semua. Fala tuti'il mukadzibin. Janganlah kamu taat kepada orang-orang yang mendustakan Allah taala. Mendustakan ayat-ayat Allah. Tuti' di sini fala tatba' atau fala tattabi', janganlah kamu mengikuti. Kalau misalnya kita melihat di dalam tafsirnya, fala tuti' ayyuhar rasul al-mukadzibina bima ji'ta bih. Janganlah kamu mentaati, wahai rasul, mentaati al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan bima ji'ta bih, mendustakan terhadap apa yang engkau turun dengannya, yaitu mendustakan ayat Al-Qur'an. Ya, janganlah kamu mengikuti orang-orang seperti itu. Dan ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mumayalatul musyrikin, dari condong kepada orang-orang musyrik. Tapi antum ambil ini Mas. Ambil. Ya. Jadi pelarangan dari condong kepada orang-orang musyrikin. Ya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, wa kanu yad'unahu ila an yakuffa anhum liyakuffu anhu. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti dari mereka, yaitu untuk jangan lagi mencampuri urusan agama mereka. Ya, enggak ada di kitab itu. Ya, orang-orang musyrikin ya, digambarkan mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak usah campurin agama mereka. Ya, biarkan mereka menyembah patung dan seterusnya, liyakufu anhu, agar mereka diam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu supaya orang-orang musyrikin ini enggak gangguin Nabi, maka mereka minta jangan ganggu kami gitu. Fabayyana Allah taala anna mumayalatahum kufrun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya condong kepada mereka, mengikuti trek dan kemauan mereka itu adalah kekufuran. Faham enggak antum? Faham enggak? Belum. Jadi orang-orang musyrikin itu kan mereka menyembah berhala dan seterusnya, kebid'ahan dan juga kesyirikan. Rasulullah SAW kan menyuruh mereka meninggalkan patung-patung itu. Ya memang itulah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka, orang-orang musyrikin ini tak henti-hentinya
menyiksa, mengganggu ya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka mereka pun mengatakan, kalau misalnya kamu wahai Muhammad dan sahabatmu mau diberi keamanan, ya berlepas dari gangguan kami, maka kamu jangan ganggu peribadatan kami. Ya kita paham? Maka kata Allah, fala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu ikuti trik orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala dan kitabnya. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu taati mereka, itu sama dengan kamu ridha terhadap kesyirikan mereka. Ya. Ibarat misal ya, kita dakwah di masyarakat ya. Masyarakat ini masih merealisasikan atau mengamalkan kesyirikan. Kita dakwahi, ya, jangan berbuat itu, jangan membuat kufur, jangan berbuat syirik. Mereka kemudian marah, gangguin kita, mengancam dan seterusnya. Dan mereka bilang, kamu kalau misalnya masih aja ngomongin tentang amalan kita, ritual kita, ya, bakal seperti ini terus. Kalau nggak mau seperti ini, ya nggak usah ngomongin, diem aja, nggak usah ngomongin ritual kita, minimal diem lah. Maka ingat kata Allah Ta'ala, fala tuti'il mukadzibin. Hati-hati ya. Kalau kamu mentaati mereka, kalau kamu ngikutin track mereka, maka itu adalah kekufuran, karena itu sama dengan apa? Seperti mengamini, menyetujui perbuatan mereka. Gitu ya. Itu maksud dari fala tuti'il mukadzibin, atau tafsiran di antara tafsiran dari fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Nah, waddu mereka menginginkan. Ya, waddu mereka menginginkan. Law agar seandainya, ya kan? Seandainya tudhinu, kamu bersikap lunak. Ya, idhan atau mudahanah, bersikap lunak, fayudhinun, lalu mereka pun bersikap lunak pula kepadamu. Jadi adhana yudhinu di sini artinya bersikap lunak, lembek. Atau ada juga istilah dahana yudahinu mudahanatan. Jadi mereka itu menginginkan apa? Menginginkan supaya kamu itu lembekkan dalam soal kesyirikan, sehingga mereka pun akan lembek terhadap kamu wahai Muhammad. Masya Allah, ayat 8 dan 9 ini ya terdapat benar-benar pelajaran buat para juru dakwah, dari yang tarafnya atau skalanya nasional maupun skalanya lokal atau skala keluarga. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu pengen supaya kamu itu lunak, jangan ngomongin tentang kesyirikan, sehingga mereka pun akan apa? Bersikap lunak, ya kan? Pengennya gitu. Ya, pengennya begitu. Lihat di tafsirnya, kata para ahli tafsir, tamannau law la yantahum wala taftahum ala hisabid din fayalinuna laka wa yulatifunaka. Tamanu yaitu mereka bertamanni, berandai-andai, menginginkan, berharap. Ya. Laula la yantahum, kalau misalnya la yantahum, kamu berlembut-lembutan sama mereka aja. Wala taftahum, berlembut-lembutan. Lain dan latif, lin dan juga lutf, itu kelembutan. Mereka berharap kamu itu lembut sama mereka, ya. Ala hisabidin, dalam masalah perhitungan agama, yaitu dalam masalah agama nggak usah inilah. Adalah akum dinukum waliyadin lah, gitu kan.
Dah nggak usah ngurusin agama kami lah, urus sendiri-sendiri. Ya. Itu yang mereka inginkan. Sehingga mereka akan lembut juga pada kamu wahai Muhammad. Ya, kalau kata Ibnu Abbas juga, waddu law takfuru fayatamadawna ala kufrihim, itu mereka menginginkan seandainya kamu wahai Muhammad itu kufur, sehingga mereka bisa terus aja di kekufuran mereka. Mereka pengen kamu kufur Muhammad. Mereka pengen dengan trik mereka supaya kamu itu ikut dengan agama mereka lah. Dan juga dari Ibnu Abbas dikatakan waddu law turakhis lahum fayurakhisuna laka. Mereka berharap engkau memberikan rukhsah, keringanan, ya, dalam dakwahmu, sehingga mereka pun memberikan keringanan dalam ancaman-ancaman mereka. Ya. Di sini ada istilah namanya mudahanah. Dan juga ada perkataan lain dalam tafsiran untuk ayat ini. Maksud dari waddu la tuhinu fayuhinu ada juga makna gini. Talabu minhu an ya'budu alihatahum muddatan wa ya'budu ilahahu muddatan. Yaitu para ahli Quraisy, para musyrikin ini, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar Nabi nyembah sesembahan mereka berapa waktu sejenak, dan mereka akan membalas menyembah Tuhannya Muhammad SAW beberapa waktu sejenak. Jadi ganti-gantian yuk gitu. Gimana wahai Nabi kalau misalnya kamu nyembah sesembahan kami dulu, nanti baru kami nyembah sesembahan kamu dulu. Itu seperti itu, ya. Ada pernah ngeliat atau ingat video prank, ya, seorang Muslim kayak di Amerika itu ngeprank tuh ngerjain orang dengan video. Maksudnya dia ngerjain orang dengan suatu keisengan lah, kemudian ada video direkam oleh temannya. Nah, jadi dia nyuruh orang mengatakan suatu kalimat Islami lah, tapi bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan. Suatu kalimat Islami, ya. Nah, ini kan orang barat nih. Ini yang ngerjain ini orang Islam, Muslim barat. Kemudian bro atau sis gitu kan, tolong baca kalimat ini, ulangi setelah saya. Disebutkan kalimat Islam, yang lupa kalimat apa itu. Yang penting bukan syahadat lah, ya. Setelah orang yang tidak dikenalnya itu kan ditemuin di jalan-jalan gitu kan, beragam orang banyak, ya, beda-beda tempat. Setelah orang tersebut mengikuti apa yang dia omongkan, maka dia langsung bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, kamu telah masuk Islam. Itu tadi kalimat Islami katanya. Kamu telah setuju dengan Tuhan kami gitu kan. Itu kata para muslim yang ngerjain ini tersebut. Maka orang-orang terus apa? Ya heran, masa saya enggak masuk Islam, masa gitu kan. Cuman canda-candaan doang. Jadi orang-orang itu enggak ngerti gitu. Tapi diisengin seperti itu. Nah, kemudian di kesempatan lain, ya, pemuda itu yang ngeprank itu dia ngerjain, dan satu lagi ngevideoin, ketemu dengan beberapa segerombolan, yaitu segerombolan pemuda Yahudi. Ya tentu tahu Yahudi yang pakai topi itu, tapi masih muda-muda anak kan. Nah, yang jenggotan, ya, pecian, topian, ya, topi Yahudi begitu khas. Maka kemudian dia pun ngeprank mereka. Pemuda Muslim ini yang ngerjain itu nggak kelihatan Muslim, maksudnya kayak orang biasa. Nah, kemudian coba guys, kalian baca ini bareng-bareng. Nah, baca dalam bahasa Arab. Nah, ini Yahudi Amerika kan, mungkin nggak ngerti bahasa Arab, tapi ngerti bahasa Ibrani aja mungkin, dan English. Nah, kemudian mereka pun mengulangi apa yang diucapkan oleh orang yang prank ini, Muslim ini. Maka kemudian kata Muslim ini bilang,
Masya Allah, selamat kalian semua sekarang muslim. Kaget mereka, wah muslim, gitu kan? Kaget mereka, ya bener aja gitu, enggak, gitu. Kan kaget mereka. Maka kemudian karena mereka dibegitukan, sebenarnya bercanda, mereka tahu ini bercanda. Tetapi karena mereka dibegitukan, maka mereka pun bilang, ya udah sekarang coba kami request, kami bilang ke kamu satu kalimat, kamu, ya, wahai muslim, kamu ikutin setelah kami. Oke, you're right, deal. Ya. Akhirnya ya para Yahudi tersebut mengucapkan satu kalimat, kemudian muslim ini juga mengikuti akhirnya, dan kemudian ya kamu sekarang setelah menjadi Yahudi. Ya. Anda lupa kalimat apa itu, entah syahadatnya versi mereka atau gimana. Setelah itu kamu sekarang telah menjadi Yahudi. Ya. Akhirnya mereka sama-sama tertawa semuanya. Nih lihat sikap seperti ini nih, main-main dalam masalah agama tuh. Itu ringan-ringan aja lah dalam masalah agama, bercandaan aja, nggak usah serius banget, nggak usah serius-serius ya. Akhirnya apa? Akibatnya takutnya fulan ini yang muslim ya jadinya malah jadi lembek, kemudian apa terikut arus. Ya. Karena itu syaitan itu sangat menginginkan bagi siapapun untuk ikut arus keburukan. Ya. Itu tadi sedikit membahas tentang waddu law tudhinu fayudhinun. Ya. Lihat di sini mudahanah, ya, mudahanah dikatakan oleh Al-Mufaddal, al-mudahanah itu adalah an-nifaqu wa tarkul munasahah. An-nifaqu wa tarkul munasahah. Di antara makna mudahanah adalah kemunafikan dan meninggalkan saling menasihati. Ya. Ternyata saling menasihati itu ya amar ma'ruf nahi munkar, sesuatu yang sangat vital dalam Islam, dalam hubungan bermasyarakat. Ketika munasahah, amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan, kemunafikan akan tersebar. Dan mudahanah adalah meninggalkan sikap saling mengingatkan atau nasihati. Ya, idhan atau mudah. Jadi idhan memang asal maknanya adalah al-lin wal musana'ah. Idhan asal maknanya adalah al-lin wal musana'ah. Al-lin, lin itu artinya lembek, lembut. Ya, ada mad lin, lembut, dilembutkan. Wal musana'ah, dan dibuat-buat. Itu adalah idhan. Jadi idhan itu dibuat-buat. Lembut dan lembutnya itu dibuat-buat. Ada yang mengatakan idhan itu adalah mujamalatul adu wa mumayalatuh. Ada yang mengatakan idhan itu adalah mujamalatul adu wa mumayalatuh. Mujamalah itu berbasa-basi gitu. Ya, itu mujamalah, berbasa-basi terhadap adu. Masalahnya nih, adu itu adalah musuh. Ya. Berbasa-basi terhadap musuh, wa mumayalatuhu, dan sikap kecondongan kepada musuh tersebut. Ya. Jadi ketika datang musuh itu, ya laganya, gimana kabarnya gitu. Ya. Dan kadang faktornya bukan faktor apa-apa, karena nggak enakan. Padahal dia tahu itu musuh. Ya. Ini hati-hati, kalau misalnya orang Indonesia ini bisa nih terkena ini sangat mudah nih. Kenapa? Karena kalau misalnya tradisi kita Indonesia itu nggak enakan orangnya. Ya. Agak, apalagi Jawa gitu kan, nggak enakan. Ya, ini dia ini orang yang buruk nih. Mas, gimana? Ramah seolah-olah dia ada apa? Ada kesan menyetujui perbuatan orang jahat tersebut. Ya. Idhan atau mudahana ini ya negatif kalau yang disebut di sini, yaitu dalam hal apa? Dalam hal kita ini berbuat lunak terhadap orang yang melakukan maksiat. Ya kan? Lunak.
Dan nggak enakan kalau misalnya kita mau mengingkari kemaksiatan tersebut. Padahal sebenarnya nggak apa-apalah kalau misalnya minimal pasang muka nggak suka lah, itu mendingan, ya kan? Karena kalau misalnya nggak gitu, seolah-olah ridho, ya. Termasuk misalnya nih, kita tahu ba'da sholat itu kalau dirutinkan salaman itu jadi bid'ah, ya, karena memang tidak ada contohnya Rasul secara rutin. Kalau sekali, ya itu masih kita maklumi, ya. Nah, maka jangan bersikap seolah kita setuju dengan salaman tersebut. Misal kita bukan di safar, yaitu di musola terdekat kita. Dan di musola itu qadarullah setiap habis salam salat langsung langsung salaman. Ya, jemaah rutin situ. Dan kita baru mulai jemaah rutin di situ misalnya. Ya. Nah, tentu kita balas salam, dia sodorkan tangan, kita balas. Nggak mungkin kan kita nggak, ini malah fitnah yang lebih besar. Tetapi jangan bersikap bengal belungkuk sedikit gitu, seolah-olah kita tuh ridho dengan perbuatan dia itu salaman setiap selesai salam, ya kan? Itu satu. Ya. Kemudian misal lain, kita ngelihat banyak perayaan pesta-pesta, ya, perayaan Maulid Nabi, ya kan? Pesta-pesta atau semacamnya. Ketika ada seseorang teman gitu, dia mau jalan ke Maulid, jangan kita bersikap seolah mendukung dia. Ya, dia mau jalan, hati-hati antum, ya, hati-hati, ya. Selamat ya, gitu. Nah, kelembekan seperti itu mereka tentu pengen, orang-orang yang merayakan Maulid itu pengen. Dan mereka itu tidak akan ganggu antum, tapi nauzubillah, nanti gimana di akhirat ketika ditanya? Itu kan kebid'ahan. Ya. Kenapa kok menzahirkan seolah-olah kita setuju dengan perayaan tersebut? Dan juga ada hal lain lagi. Ya. Teman menyontek misalnya, ya. Kita enggak pasang muka mengingkari, enggak. Mungkin memang agak berat kalau kita menasehati gitu kan, tapi kita enggak pasang muka mengingkari. Malah kita cengengesan. Apalagi ikut-ikutan. Nah, ini baru kemudahan lagi, ini malah maksiat langsung. Ya. Orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, mereka akan selalu mengharapkan supaya orang yang benar itu mereka meringankan, melunakkan, ya, sikap mereka. Lunak ini bukan lunak dalam kalam doang, tapi melunakkan dalam artian enggak usah mengurusi kami dalam hal seperti ini. Ya. Udah, kamu kau yakinin itu bid'ah, udah yakinin sendiri lah, enggak usah nularin ke kami. Nah, ini yang diinginkan oleh mereka. Ya. Sehingga kalau tidak ada itu, tidak ada nasihat. Jadi kita aturan dari mereka, kita harus ikut dengan cara main mereka. Tidak usah ada nasihat menasihati. Ya. Dan penyakit ini, pertama, orang semua memang tidak mau disalahkan. Kedua, kita ini orang Indonesia seringkali suka bermudahan, basa-basi dan memperindah muka walaupun untuk orang-orang yang menyimpang. Sehingga apa? Sehingga izzahnya hilang, izzah dakwah itu hilang. Ya, orang tuh nggak takut lagi sama kemungkaran, karena orang yang berilmunya itu pun tidak ada usaha untuk menumpas dan tidak ada raut muka mengingkari, sehingga mereka akan, oh ini nggak apa-apa kok, nggak ada yang menentang kok. Ya, kita tahu nih sekarang
kaum muslimin sebenarnya secara tidak sadar merindukan seorang alim rabbani, benar-benar ulama yang apa? Yang berani. Antum lihat, lihat. Sekarang ini lagi boomingnya masalah-masalah demonstrasi, kemudian aksi-aksi itu ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ya. Lihat orang yang beberapa tokoh ini, lihat. Beberapa tokoh besar ini ya muncul. Tokoh Islamis ya, muncul. Dan hanya Allah yang lebih tahu tentang keikhlasan. Hanya saja hal seperti ini tentu ada mutuan politiknya. Ya. Kemudian juga hati mereka belum tentu satu tujuan, tapi dikumpulkan dalam momentum yang satu, yang pada asalnya background mereka masing-masing beda. Ya. Kemudian nanti yang satu masih mempercayai khurafat dan tahayul, yang satu yang lainnya dekat kepada Syiah. Ya. Yang satu yang lainnya itu motif dari masalah ini adalah karena tanah kampungnya ada yang digusur. Semua lantang berteriak karena ada kepentingan atau mungkin semangat Islami masing-masing, versi masing-masing. Ya. Dan Masya Allah, luar biasa, mampu mengerahkan luar biasa lah pokoknya. Baik. Tetapi coba kalau misalnya mereka disuruh berbicara akidah satu sama lain, akan marah-marah satu sama lain. Karena apa? Ada perbedaan. Ya, ada perbedaan, jelas. Dari tokoh-tokoh ini ada perbedaan, dari tokoh-tokohnya aja. Apalagi bawah-bawahnya. Ya, apalagi bawah-bawahnya. Dalam urusan manhaj, dalam urusan bagaimana sikap salaf terhadap demonstrasi, sikap ulama dan seterusnya, ada perbedaan. Nah, tetapi untuk perbedaan tersebut tiba-tiba ditolerir dan kemudian tidak diungkap sama sekali. Dan sekarang, Masya Allah, fulan atau kiai fulan atau siapapun fulan yang dikenal dekat dengan Syiah, maksudnya dikenal tidak pernah mencela Syiah dan ada posibilitas tinggi meridhai Syiah, itu menjadi orang yang dipuja. Gimana? Ya. Dan apakah kemudian kita bilang fulan ini pahlawan kaum muslimin? Ya. Ini mau selesai kajian. Antum tunggu aja di luar. Allah. Ya. Kalau kita lihat ya, masih berkaitan sebenarnya dengan ayat waddu law tuhinu fa yudhinun. Qadar Allah, sekarang yang menjadi dianggap singa itu adalah orang yang kita kenal tidak ada pengingkaran terhadap Syiah, bahkan terindikasi Syiah. Tapi kenapa beberapa orang yang membenci Syiah, anti Syiah, ya, ketika tahu betapa hebatnya orang ini, sekarang malah lebih condong mendukung orang ini. Nah, berarti kan di sini ada perubahan, disebabkan satu tujuan tapi dengan perbedaan apa? Latar belakang dan perbedaan motif. Makanya berbahaya. Ya.
Syiah ini mereka licik seperti syaitan. Mereka ibarat Yahudi atau Majusi berbaju Islam, gitu kan? Dan mereka akan memanfaatkan banyak pihak. Syiah, komunis, gitu kan? Syiah dengan komunis sering bersatu, sebagaimana pemerintahan Suriah Syiah Nusairiyah dengan Rusia, gitu kan? Nah, kalau misalnya Syiah dengan komunis ini, pertama komunis sekarang udah mulai menampakkan. Dan mereka memakai orang-orang yang penting yang tidak bisa kita apain lagi sekarang. Syiah pun begitu, ya. Memakai orang, entah orang yang sadar atau tidak. Nanti ketika orang tersebut sudah tinggi jabatannya, maka yang mendapat keuntungannya orang-orang Syiah kemudian, ya, siap untuk menyebarkan propagandanya. Ini permasalahan sebenarnya bahaya nih. Disebabkan apa? Gara-gara merasa satu tujuan, akhirnya bermudahan. Fulan yang dulu dikenal sebagai orang yang dekat dengan Syiah, maksudnya orang yang ngisi di radio yang kemungkinan ada Syiahnya, dan tidak ada pengingkaran terhadap Syiah, sekarang dianggap pahlawan misalnya. Kenapa ada perubahan seperti ini padahal orang tersebut belum terlihat anti Syiah, belum terlihat sikap melawan Syiahnya. Kita perlu tahu bahwa tidak semua yang membela Islam atau yang tidak semua yang kelihatan membela Islam itu adalah membela Islam. Dan ketika seseorang itu adalah orang yang kita kenal orang berbahaya, maka tetaplah ia berstatus orang yang berbahaya sampai kita melihat bukti-bukti dia telah bertaubat dari keburukannya itu. Ana pernah dosen Ana gak usah disebutkan, mantan majelis syuro, ketua majelis syuro atau semacamnya, entah ketuanya atau apanya, pokoknya orang dewan majelis syuro dari sebuah partai Islami, ya kan? Beliau ini sampai menceritakan di kelas, dosen analipia, wallah, dan anak-anak partai itu di kelas anak pun ada beberapa, gitu kan? Tapi beliau nggak segan-segan membicarakan kenapa beliau keluar dari partai tersebut. Beliau bilang dulu, ya, kita sama-sama pengen menegakkan Islam. Tapi kemudian di tahun sekian, gitu kan, mulai lembek. Nah, mulai lembek. Gimana mulai lembeknya? Waktu itu ada rapat. Ana melihat fulan, ya. Ana melihat seorang fulan, enggak beliau sebutkan. Fulan ini sekularis. Ana kemudian bertanya kepada para ustaz, pada orang-orang partai. Fulan, kok antum undang? Fulan ini musuh Allah, fulan ini musuh Islam. Kok antum undang sini? Maka orang-orang bilang, ya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz, ya, nggak apa-apa, ini bagus fulan, insyaallah bagus. Maka mulai sejak itu anak udah mulai nggak respect lagi sama partai ini. Lama-lama anak keluar karena nasihat anak nggak didengerin. Akhirnya yang terjadi yang ditakutkan oleh dosen anak ini, Ustaz ini. Itu sekarang berubah menjadi partai yang gaduh-gaduh, ancur-ancuran udah. Yang masalah prinsipil yang dulu mereka tegakkan enggak lagi. Ancur-ancuran sekarang partainya. Gara-gara apa? Membiarkan disusupi oleh orang-orang yang membawa kemungkaran. Dibiarkan, disusupin. Dan akhirnya bermudahanah, berlemah lembut, lunak, enak sama mereka. Akhirnya apa? Ya ancur-ancuran. Ini waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka berharap kamu bersikap lunak kepada mereka sehingga mereka pun bersikap lunak kepadamu. Jadi dengan orang-orang sekuler, dengan orang-orang lunak. Demi apa? Kepentingan politik. Tuh. Satu tujuan supaya politik Islami ini bisa merasuk ke pemerintahan sekalipun dengan orang yang sekuler yang tadinya musuh Islam, kita tahu. Tapi
aslinya tetap tidak berubah dia sebagai musuh Islam yang benar, tapi karena tujuan sama yuk kita rangkul, bermudah, nah akhirnya apa, hancur sendiri itu. Ya. Nah, itulah kalau misalnya kita ikut dengan trik dan treknya orang-orang mereka. Kita akan terus bermudah dan akan ikut hancur. Nauzubillah. Ya. Jadi waddu la tudhinu fayudhinun, ya. Tapi itu yang bisa insyaallah kita sampaikan dari tafsir juz 9, karena Khalid sudah datang maka kita sudahi aja insyaallah taala. Ya Khalid ya. Taib.